Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pemirsa Kifah Channel yang dirahmati Allah, berjumpa kita kembali dalam kajian talk show mengupas berita berdasarkan pandangan Islam yang tentunya berkaitan dengan kita, berkaitan dengan posisi kita, sikap kita, dan juga tentunya umat Islam di seluruh dunia. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan tetap istiqomah menjalankan misi sebagai manusia, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pagi menjelang siang ini, topik yang akan kita bahas adalah haji dan persatuan hakiki, di mana kembali kita menyaksikan bahwa kota suci Mekah dikunjungi jutaan jamaah haji pada bulan haji, dan termasuk dikunjungi oleh negara kita Indonesia. Untuk itu akan kita kupas tema kita ini dengan Al-Ustadz Syarifuddin Caniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Topik kita hari ini adalah haji dan persatuan hakiki ini Ustadz. Ya. Terkait masalah haji. Ustadz udah kesana ya? Alhamdulillah. Insyaallah. Mudah-mudahan antum juga bisa ke sana. Insyaallah. Amin. Dan juga para juga semua pemirsa. semua insyaallah yang belum ke sana ya kan, mudahkan Allah juga untuk menuju sana. Jadi ini bulan haji ini Ustaz ya. Kembali kita menyaksikan bahwa ribuan, jutaan kembali dikunjungi kota suci Mekah. Jadi apa tujuan dan keutamaan dari ibadah haji ini Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Kita berjumpa lagi ya dalam Kifah Talk Show. Tadi sudah disampaikan oleh host tadi, kita akan bahas tentang fenomena yang saat ini sedang terjadi, berkumpulnya ya jamaah haji dari seluruh negeri-negeri ya di kota Mekah dan Madinah, Haramain ya, dua kota suci kaum muslim untuk melaksanakan ibadah haji. Pertama tentu ketika kita bicara tentang haji ini termasuk dia adalah salah satu dari rukun Islam. Ya. Berarti ini adalah bentuk ibadah yang tinggi ya, yang tinggi dia. Setelah salat ya, puasa, zakat, haji ya. Jadi yang keempat yang terpenting dalam ibadah di dalam pandangan Islam. Karena dia sudah masuk rukun ya. Itu ya. Jadi ketika kita melihat di sana memang dia ini menjadi pasti kalau dia penting itu pasti dia di situ ada keutamaan ya. Keutamaan dari sisi pahala dan lain-lain ya. Dan Allah menyebutkan itu lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ya. Jadi Allah mewajibkan ya. Jadi bagi Allah sebenarnya itu. Bagi Allah kepada manusia itu agar mereka itu berhaji ke baiti, ke rumahku, kata Allah kan. Rumahku yaitu di Masjidil Haram tentunya ya, di Baitullah ya. Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, jika mereka sanggup melakukan perjalanan ke sana ya. Jadi ini bagi orang yang sanggup sebenarnya ya. Tapi tentunya ketika kita melihat keutamaan yang sangat besar di sini, maka akan dengan segala upaya kita akan mencoba untuk bisa sanggup. Nah, jangan kemudian ketika disebut itu bagi yang sanggup, kita kemudian dia tidak berusaha ya, harus berusaha karena di situ keutamaannya ya. Di situ disebutkan itu al-hajju mabruru laisa lahu jazaa'u illal jannah ya. Jadi
haji yang itu mabrur, ya maksudnya dia hajinya itu dia sudah memenuhi semua persyaratan dan melakukan semuanya itu tanpa ada kesalahan-kesalahan dalam prosedurnya semuanya, maka tidak ada lagi balasan bagi orang tersebut disampaikan Allah kecuali surga, ya, jannah, ya. Jadi bagaimana, ya? Ini pelaksanaan sebuah kewajiban yang ini akan dibalas surga, ya. Berarti dia sangat tinggi, ya. Apakah orang yang haji itu langsung masuk surga? Ya belum tentu juga, karena nanti akan diukur juga dengan dosa-dosa yang dia lakukan, ya. Tapi ini sangat tinggi, ya. Umpamanya kalau dia dari sisi kita hendak menumpuk pahala di satu sisi timbangan, maka timbangan itu akan langsung tinggi, ya. Nah, berat dia gitu kan. Nah, sehingga ditambahi dosa di sini pun mungkin dia agak susah untuk melewati ini, ya, melewati ini. Itu dia tingginya, ya. Itulah keutamaan dari ibadah haji ini. Cuman ketika kita melihat bentuk ibadahnya itu, ya, di mana diharuskan seluruh umat Islam dari mana saja pun mereka berada berkumpul ke sana, dan itu berkumpulnya itu di suatu waktu yang ditetapkan sehingga tidak bisa sembarangan kita ke sana gitu kan di hari-hari lain. Itu ketika kita melihat ini pasti ada keutamaan lain, ya, yang ingin dicapai dengan adanya perintah untuk melaksanakan haji itu. Nah, itu mungkin dari sisi ya, bentuk. Jadi dikumpulkan para umat itu di dalam satu tempat. Ya, dalam satu tempat dan dalam satu waktu yang sama. Waktu yang sama. Jadi masih ada lagi nggak Ustaz? Berarti ada keutamaan yang lain. Iya, iya. Jadi itulah. Jadi ketika kita melihat sini, kita dalam pikiran kita ini pasti ada maksudnya ini kan. Pasti ada maksudnya ini. Kenapa mereka dikumpulkan di dalam waktu sama? Kalau umpamanya dia hanya untuk disebutkan dia ziarah gitu kan, mengunjungi Baitullah, ya sama seperti kalau kita yang pelaksanaan umroh itu kan dia setiap waktu bisa, ya. Ini kan ditetapkan dia hanya di waktu ini, dan itu pun cuma 5 hari dari tanggal 8 sampai tanggal 12 Zulhijjah. Nah, cuman itu dia waktunya itu. Nah, itu, ya. Jadi di situ kita melihat di sini kalau dalam logika kita sendirilah, umpamanya di sini ada sesuatu yang ingin diwujudkan di sini adalah karena sebagaimana yang sudah diapakan kan Allah sudah menjamin kepada Rasulullah bahwa nanti umat Islam itu dia akan tersebar, ya, dari timur sampai barat, ya, tersebar mereka, ya. Jadi bagaimana kalau umpamanya umat Islam itu hanya sebatas Mekah dan Madinah, itu mungkin ya mereka tiap hari bisa bertemu, bisa ini, ya, dan tahu apanya gitu kan. Sementara kita yang berjauhan ini, kita nggak bisa bertemu. Kapan kita bertemu? Kan kapan kita bertemu? Makanya dibuatlah ini agar disitulah momen pertemuan kaum muslim. Menjalin ukhuwah. Menjalin ukhuwah tadi, ya, terjalilah ukhuwah, ya. Yang yang menyatukan mereka akhirnya, ya. Menyatukan kemudian ketika kita ke sana itu kan, walaupun kita di Indonesia ini sudah ada 200 jutaan, ya, kaum muslim di Indonesia. Ketika kita ke sana, kita akan melihat fakta bahwa tadi itu bukan cuman orang-orang seperti kita yang penampakannya seperti kita, ya, yang fisiknya seperti kita gitu, bukan gitu. Ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hitam, coklat, ada yang hitam, ada yang segala macam di situ ada, ya. Nah, sehingga kita itu merasa wah, memang Islam itu sudah diterima di mana saja, ya. Sehingga kemudian di situ mestinya itu memunculkan rasa tadi itu ukhuwah tadi, ya. Dan itulah yang disampaikan oleh Allah itu juga, innamal mu'minuna ikhwah, ya. Jadi dia orang-orang yang beriman itu mereka itu bersaudara, ya. Jadi itu, ya. Jadi tujuannya itu untuk mempererat persaudaraan mereka sehingga mereka menyatu, ya. Sebagaimana Rasulullah dulu ketika beliau hijrah ke Madinah, yang pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor, ya.
Sehingga dengan itu mereka melebur ya menjadi satu kekuatan yang apa? Kalau umpamanya orang Muhajirin dan Ansornya itu tidak menyatu, itu kekuatan mereka itu tidak akan sebagaimana yang ini ya, yang kita tahu yang mampu kemudian dia membantu Rasulullah untuk menyebarkan Islam itu ya. Dengan mereka menyatu, ya udah ya. Jadi itu dia ada di situ faktor pertama itu dia persatuan. Persatuan bagi kaum muslim. Dan ini sesuatu yang sebenarnya dia apa? Wajib selalu ada ya dari masa ke masa. Ini wajib kaum muslim itu bersatu. Bersatu ya. Nah, kemudian dari persatuan itu ketika kita merasa bersatu, kita merasa bersaudara, maka dipastikan akan muncul solidaritas. Ya kan? Pasti ya, nggak mungkin kalau kita akan lebih muncul solidaritas itu ketika kita merasa ada hubungan batin antara kita ya. Apalagi ini hubungan persaudaraan, yang persaudaraan itu diikat dengan akidah gitu kan. Itu sangat kuat itu. Melebihi model-model persaudaraan yang lain. Bahkan persaudaraan dengan nasab pun itu masih rapuh itu kalau dibandingkan persaudaraan dengan akidah. Ya. Maka mestinya kaum muslim itu akan muncul menjadi kaum yang solider ya, terhadap saudaranya, peduli benar dengan saudara-saudaranya ya. Nah, disebutkan itu di banyak Rasulullah bersabda itu masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atu fihim masalul jasad ya. Jadi perumpamaan kaum muslim itu ya dalam mereka saling tolong-menolong, saling menyayangi, itu adalah perumpamannya seperti tubuh, ya, jasad, fi jasadi. Ijastaka minhu ud'u, jika ada dari bagian dari tubuh itu yang merasa sakit, kemudian sairul jasadi bisahari wal humma, ya, maka seluruh tubuh itu akan panas ya, itu kan kalau kita sakit itu kan demam langsung itu kan, demam dan terjaga, maksudnya tak bisa tidur. Nah, itulah perumpamaan bentuk solidaritas yang muncul itu karena persatuan persaudaraan secara akidah itu mestinya ya. Maka dengan demikian ini dia pasti kaum muslim itu akan selalu saling melindungi antara mereka ya. Sebagaimana kita pun selalu saling melindungi kita yang bersaudara umpamanya ya, bersaudara senasab itu paling peduli kita. Kalau umpamanya ada yang mereka kesulitan pasti akan kita bantu ya. Dan itulah dua hal ini yang ingin diwujudkan dengan adanya pelaksanaan ibadah haji ini. Di samping tadi itu mencari keutamaan untuk bisa menjadi penghuni surga. Iya. Nah, itu mungkin gambarannya. Jadi hampir setiap tahun ukhuwah itu dibangun ya. Terjadi solidaritas. Tapi kenapa, Ustaz ya? Kita melihat bahwa seperti saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Uighur dan lain-lain lah semuanya, kenapa seperti terabaikan? Dan ini kenapa, Sar? Iya. Kemana perginya solidaritas itu? Padahal setiap tahun dibangun. Nah, setiap tahun dibangun ya. Nah, itulah ya. Jadi ini ya. Jadi pertama kalau kita melihat dari haji ini yang memang dia sebenarnya tujuannya untuk tetap memupuk tadi persatuan dan solidaritas itu seharusnya begitu. Tapi kemudian belakangan ini kita sudah memutus ke sini gitu kan. Jadi haji ini hanya dianggap sebagai ibadah untuk tadi itu mencari pahala untuk bisa masuk surga. Paling itu kan. Jadi tidak lagi ini sudah terputus untuk menjadi persatuan dan solidaritas ini terputus. Kita lihat di sana kalaupun seperti umpamanya waktu saya haji gitu kan. Ya kita itu ya nafsi-nafsi gitu. Tidak begitu merasa ini saudara, kadang-kadang kita sikut-sikutan di situ apa segala macam gitu kan. Ada juga yang marah satu sama lain di situ kan. Nah, itu. Karena ada kendala yang muncul saat ini ketika kita ke sana. Pertama kita ke sana sudah membawa jati diri kebangsaan.
saya orang Indonesia, gitu kan. Saya ke sana, saya orang Indonesia. Sehingga kita melihatnya orangnya orang ya itulah mungkin ya Muslim mereka, tapi bukan bagian dari kami yang Indonesia. Itu kan ya, muncul dia perasaan nasionalisme yang itu merusak ukhuwah itu ya. Kita cukup hormat aja sebagai mereka, sebagai sama-sama Muslim gitu kan. Tapi tidak ada lagi rasa bersaudara dengan akidah itu tidak ada lagi. Terkikis lah udah ininya. Nah, ini yang pertama ya. Dengan kemudian terkikisnya ukhuwah ini, maka akibat lain akan terkikis dia solidaritas itu kan. Karena itu dia kan? Munculnya persatuan itu yang memunculkan solidaritas. Ketika persatuannya itu sudah terkikis, pasti solidaritas itu pun akan terkikis ya. Nah, inilah yang membuat kemudian seperti yang kita tahu gitu kan. Seperti yang sampaikan tadi, di mana kejoliman terjadi kepada kaum muslim yang dilakukan oleh berbagai pihak ya. Bahkan sampai pihak-pihak itu sebenarnya pihak yang cukup lemah gitu kan. Kalau dibandingkan umpamanya dari jumlah kita ya. Jumlah kaum muslim sudah mendekati 2 miliar ya. Mereka itu ya seperti Israel ya paling 15 juta ya. Umpamanya dia Myanmar itu kan paling 20 sekian juta, 20-50 juta lah gitu kan. Nah, itu juga ya lain gitu kan. Ini yang kecil-kecil ini pun sudah berani. Mengapa kita kan? Jadi keberanian mereka itu muncul karena mereka melihat kita ini tidak bersatu. Tidak satu satu kesatuan lagi. Nah, sehingga kemudian pastilah ini. Makanya dulu dia Perdana Menteri Israel itu dia Golda Meir itu kan dia Perdana Menteri yang perempuan itu dulu Israel ya, ketika dia pertama kali dia menyerang ke wilayah Gaza, wilayah ini ya wilayah Gaza itu semalaman itu dia nggak tidur ya. Tak bisa tidur dia karena dia ini kaum muslim kalau sempat mereka bergerak semua ampuslah kami gitu. Tapi kemudian besoknya nggak ada yang bergerak, nggak ada yang ini ya. Akhirnya karena tidak adanya tadi itu akhirnya dia pun ya berarti mereka itu nggak ada kekompakan lagi di antara mereka ya. Berarti mereka sama aja dengan kita, sama-sama kecil gitu kan ya. Akhirnya mereka itu sampai sekarang jadinya ya gara-gara itu. Sampai sekarang itu mereka terus menerus dengan kejoliman yang sudah di luar nalar akal manusia ya. Makanya di banyak negara-negara yang non muslim pun sekalipun mereka sudah tidak suka dengan perbuatan ini kan. Karena ini sudah di luar peri kemanusiaan. Jadi mereka itu ribut sementara kaum muslim diam ya. Ya, jadi diamnya kaum muslim itu istilahnya ya itu disebabkan bukan karena tidak ada lagi rasa itu masih ada ya, rasa bersaudara itu masih ada, tapi kemudian rasa itu diredam oleh penguasa-penguasa di negeri-negeri muslim ya dengan terus menggelorakan nasionalisme itu ya. Nah, kita sedang ini kita lagi ini kita pikirkanlah diri kita, itu nggak usah kita pikirkan. Nah, ini padahal mereka ini adalah sebagian dari mereka itu merupakan bagian dari orang-orang yang itu berada di situ karena restu dari barat ya. Nah, sehingga bisa kita bilang tanda kutip mereka itu adalah ante barat ya, tanda kutip ya. Sehingga kemudian itulah mereka itu yang kemudian meredam. Ya, kalau mereka itu meredamnya nggak bisa keluar kan. Umpamanya kita lah dari Indonesia itu ingin kita berjihad ke Palestina untuk membantu mereka, ya nggak bisa. Nggak dibolehkan oleh pemerintah untuk kita keluar dari sini ya. Untuk ngurus visanya aja nanti udah nggak bisa dia. Iya. Apa tujuannya ke sana kan harus ada. Visa itu kan tujuan gitu ya. Pokoknya kalau paspor masih bisa lah kita urus paspor. Karena paspor itu kan dia bersifat umum dia. Tapi ketika kita urus paspor baru kemudian kita mau pergi ke suatu negara, maka harus kita urus visa.
Visa itu menunjukkan apa tujuan kita datang ke negara itu. Nah, itu dia visa ya. Itu. Makanya visanya itu tidak akan ada. Kalau visa tidak ada, tidak akan bisa keluar kita dari sini ya. Jadi itu akhirnya semuanya diam jadinya ya. Ya, semuanya diam. Makanya itu pernah saya lihat di YouTube itu di media sosial itu ada seorang seorang yang sedang haji sekarang lah, pas haji sekarang itu ada situ entah Tunisia ya, orang Tunisia dia kemudian dia bersalaman dengan seorang yang bertemu di situlah gitu kan, tanya orang ini, kamu dari mana? Dari Tunisia ya. Kemudian orang Tunisia itu bertanya, kamu dari mana? Saya dari Gaza ya. Oh, langsung nangis orang itu kan. Dari orang-orang Tunisia itu yang di sekitarnya itu nangis langsung ketika melihat ada di depan mereka orang Gaza ya. Dari situ kita lihat umat itu rasanya sebenarnya masih ada. Keinginan mereka untuk membantu, keinginan mereka, solidaritas mereka apa. Tapi oleh penguasa-penguasa ini mereka itu diredam mereka ya. Makanya seperti kita lihat sekarang ini perilaku dari ini ya, penjaga Haramain ya. Iya. Penguasa Saudi ya. Dua kota suci Haramain, Mekah, Madinah ya. Jadi terlihat memang dia menjaga Haramain itu adalah sesuatu kewajiban, betul itu kewajiban ya. Tapi tadi itu dia kewajiban itu harus sampai kepada tadi itu memupuk persaudaraan, memupuk persatuan sehingga menimbulkan solidaritas, harus sampai ke situ mestinya. Jadi mestinya di waktu semuanya haji ini mestinya itu khutbah yang dilakukan sana khutbah tentang itu kan, tentang ukhuwah, tentang persatuan, solidaritas itu semuanya. Nah, ini kalau di Saudi mungkin ya dilarang itu ada khutbah yang mulai demikian itu kan. Jadi terlihat bahwa mereka itu memang mengurus, betul, kita salut dengan cara mereka mengurus, tapi tujuannya itu tidak lagi sebagaimana yang diinginkan oleh Islam ya. Bisa saja ini kita bukan berburuk sangka gitu kan, bisa saja mereka itu mengurusnya itu hanya karena mereka mendapatkan income yang sangat besar dengan adanya pelaksanaan haji ini kan. Mana hotel-hotel dan segala macam semua lah. Belum lagi ya semua banyak sekali itu income yang sangat besar itu. Belum lagi perdagangan dan lain-lain, dan kemudian dari bandara mereka itu sangat luas itu kan. Kalau bandara itu kan setiap pesawat yang landing itu bayar parkir itu. Parkirnya bukan 4.000 seperti kita. Sama juga. Itu luar biasa itu. Belum lagi nanti mereka para awaknya itu mereka itu tidak langsung pulang gitu kan, nginap lagi, masuk lagi, itu banyak sekali ya. Jadi kalau sekarang itu mereka mengurusi itu hanya untuk itu, ya udahlah, jelaslah bahwa tidak akan mereka itulah pemerintahan yang tidak ingin tidak punya tujuan untuk mewujudkan tadi itu persatuan, ukhuwah tadi dan solidaritas tadi ya. Apalagi fakta yang sangat memiriskan kita yang baru saja terjadi belakangan ini yang datangnya ke sana musuh utama kaum muslim ya. Ini musuh utama kaum muslim benar-benar ini. Karena dari negeri mereka ya, negara mereka lah peralatan. Isu perang melawan terorisme ya. Yang kita lihat itu namanya perang melawan Islam gitu kan. Perang melawan terorisme itu menimbulkan korban yang berjuta-juta di tengah kaum muslim itu, di Irak, di segala macam ya. Kejadian, dan mereka itu membantu Israel untuk terus-menerus membunuhi kaum muslim di Palestina ya. Nah, kita lihat itu tidak dianggap sebagai musuh gitu kan. Jadi logika kita itu ini sebenarnya penjaga Haramain ini siapa gitu kan jadinya kita kan. Bukan saja tidak dianggap sebagai musuh, ketika Trump itu pulang, dia sudah mengantongi sebuah komitmen dari Arab Saudi untuk investasi ke Amerika. Investasi itu kan mengucurkan dana untuk proyek-proyek yang hendak dibangun di Amerika gitu kan, walaupun mereka mendapatkan nanti keuntungan dari situ kan, tapi yang paling diuntungkan pasti Amerikanya gitu kan, dengan
komitmen sampai 600 miliar dolar ya. Kalau 600 miliar dolar itu udah 9 triliun rupiah. Luar biasa gitu kan. Nah, dan waktu kemarin itu ada yang cash dikasih itu 124 ya, kalau nggak salah 124 atau 125 miliar dolar ya, yang setara dengan 3,4 triliun rupiah. Alih-alih memberikan itu kepada untuk membantu Palestina, justru dikasihkan padanya hanya sebagian ritual aja, ritual untuk menyelesaikan kewajiban haji, udah selesai ya. Udah selesai kewajiban haji, udah pulang mereka, udah tak ada berbekas gitu kan. Nah, tentang itu mungkin yang baru. Jadi memang dari faktanya memang miris sekali keadaan umat Islam saat ini, Ustaz. Iya, iya. Apalagi seperti yang Ustaz jelaskan tadi, bahwa para pemimpin-pemimpin kaum muslim itu bahkan terlihat seperti anteknya musuh dari umat Islam itu sendiri. Nah, lalu apa sikap yang seharusnya dilakukan oleh umat muslim saat ini, Ustaz, untuk menjaga, untuk mengembalikan persatuan dan solidaritas tadi itu? Iya. Kalau kita seperti tadi yang kita sampaikan di depan gitu kan, di awal tadi, kurangnya terkikisnya ukhuwah itu ketika kita ke sana bertemu dengan saudara-saudara ya. Ini kan namanya bertemu dengan saudara yang dari jauh, mestinya kan langsung kita peluk-pelukan atau apa gitu kan. Saking senangnya kita gitu kan, ini enggak, cuek satu sama lain gitu kan. Bahkan ada yang mungkin sambil mengejek-ngejek gitu kan, saling sinis ya satu sama lain gitu kan. Langsung menyampaikan keburukan-keburukan. Ini orang-orang itu begini nih, orang-orang itu begitu, begini gitu kan. Ya. Itu tadi kan disebutkan tadi, terkikisnya itu karena kita datang sana sudah membawa identitas sendiri yang beda dengan mereka ya, yaitu kebangsaan atau nasionalisme kita ya. Dan selama ini masih ada. Iya. Selama ini masih ada identitas kebangsaan itu, ya tetap kita akan berjarak ya. Satu sama lain kita akan berjarak. Dengan berjaraknya kita, maka mustahil tadi persatuan itu, persaudaraan dan persatuan itu akan bisa wujud ya, secara hakiki gitu, wujud ya. Jika tidak ada itu, maka mustahil juga solidaritas itu akan muncul gitu kan. Karena kalau kita lihat sekarang kan, bahkan ada orang Muslim yang kemudian itu ribut atau tidak setuju kalau umpamanya kita itu menyuarakan untuk bela Palestina gitu. Ada juga Muslimnya. Seperti yang terbaru kondisi kita sekarang ini, dia munculnya pernyataan dari presiden kita yang mengatakan kalau Israel mengakui Palestina, maka Indonesia juga akan mengakui Israel gitu kan. Iya. Jadi itu ya, ya itulah yang terjadi. Jadi solusi atau sikap kita ya harusnya kita menghilangkan tadi itu ya, hal-hal yang telah mengikis persaudaraan, persatuan, yang kemudian akibatnya terkikis juga solidaritas itu. Karena di dalam satu disebutkan itu aja'altum sikoyatal hajju ya, wal imaratul masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir wajahada fi sabilillah la yastauna indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Di situ Allah mengatakan ya, apakah kalian mengira gitu kan? Apakah kalian mengira sama itu mengurusi haji dan kemudian membangun Masjidil Haram. Nah, itulah yang dilakukan sekarang kan, mengurusi haji dan bangun. Apakah kalian mengira itu sama dengan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat dan jihad di jalan Allah? Allah mengatakan itu enggak sama. Dan Allah mengatakan itu Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang zalim ya. Jadi di situ ada orang mufassir dia mengatakan itu menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwa
iman kepada Allah dan hari akhirat, dan kemudian jihad fisabilillah itu lebih tinggi daripada mengurusi ini. Memberi makan gitu. Memberi makan, mengurusilah ya kan, termasuklah itu memberi makannya ya orang-orang yang haji kan, mengurusinya ya, mengurusi orang yang haji dan membangun Masjidil Haram itu jauh lebih jihad itu ya, karena disebutkan itu. Ada lagi hadis dari Rasulullah itu, Rasulullah bersabda, la jawalud dunya akhwanu indallah min qatli rajulim muslim ya. Jadi dia hancurnya dunia ini ya, itu lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim ya. Ini yang terbunuh ini udah nggak terkira kita lagi ya, berapa orang ya di Palestina, karena mereka itu sudah 70 sekian tahun itu bukan cuma 2 tahun terakhir ini. Yang ini yang paling parah memang ini, tapi kalau kita akumulasikan terus dari awal, itu lebih mengerikan lagi ya. Sementara satu aja sudah lebih ini ya. Maka itu ya, kita harus menghilangkan tadi ini identitas-identitas lain itu selain dari identitas keislaman ya. Dan itu tidak bisa, itu hanya bisa kita hilangkan kalau kita itu kemudian meninggalkan nasionalisme ya, dan kemudian kita bersatu kembali sebagaimana yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin, diikuti oleh para khalifah di masa Bani Umayyah, Abbasiyah, Utsmani ya, di mana kemudian di masa itu seluruh kaum muslim disatukan tanpa identitas lain selain sebagai identitasnya adalah kami muslim ya, itu kan tidak ada identitas lain ditambah-tambah lagi di situ ya. Disitulah mereka itu persatuan, ukhuwah, dan kemudian solidaritas mereka itu terjaga ya, dan membuat mereka kuat dan saling melindungi. Itu mungkin. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Mudah-mudahan menambah wawasan keislaman kita dan tentunya juga menambah ilmu kita, sebagaimana kita ketahui ya kan, bahwa menuntut ilmu memudahkan kita jalan menuju surga. Nah, pemirsa Kifah Channel yang dirahmati Allah, ibadah haji adalah simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus simbol persatuan umat Islam sedunia. Pemirsa Kifah Channel yang dirahmati Allah, oleh karena itu sudah saatnya umat Islam menjadikan ibadah haji sebagai momentum untuk membangun persatuan di antara mereka. Tak akan terjadi sampai umat Islam memiliki institusi pemerintahan global yang menyatukan mereka. Itulah khilafah ala minhajin nubuwah sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang seharusnya menjadi fokus bagi kita sebagai umat Muslim saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.